Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat. Saya juga sehat, rezekinya teman-teman lancar, saya juga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini ada satu buah pertanyaan dari Bang Kulapastao. Bang, bikin tutorial aktifin layanan DBS di Lazada dong. Oke, jadi setelah saya cari-cari layanan DBS itu ini teman-teman ya, delivered by seller atau pengiriman yang dikirim oleh seller itu sendiri. Delivered by seller atau dikirim penjual adalah jasa pengiriman yang ada di Ali Seller Center. Spesial untuk seller yang menggunakan jasa pengiriman sendiri untuk pengiriman produk kepada customer. Ini biasanya untuk produk-produk besar seperti barang-barang rumah tangga kayak lemari, kemudian tempat tidur, meja, kursi yang dimensinya besar atau beratnya itu biasanya di atas 50 kilo teman-teman. Mengapa ada jasa pilihan delivery by seller dan apa ketentuannya? Jadi untuk memastikan berbelanja yang baik, seller bisa memberikan pelayanan cepat gitu ya. Karena kalau produknya berat itu kan harus pakai kargo ya biar murah. Nah, kalau pakai pengiriman sendiri itu biasanya lebih cepat teman-teman. Nah, di sini nanti ada beberapa produk teman-teman ya, ada beberapa produk yang bisa dikirimkan oleh seller sendiri, karena biasanya kalau dikirimkan lewat kurir itu ya sedikit ya berbahaya gitu teman-teman. Seller yang memerlukan jasa pengiriman khusus yang tidak bisa menggunakan jasa pengiriman disediakan Lazada atau menjual produk, termasuk produk dengan penanganan khusus seperti satu di sini ada emas logam mulia teman-teman ya. Jadi kalau di beberapa marketplace saya itu kan beberapa kali ya beli emas antam ya. Emas antam itu ada yang tokonya itu memang ngirim sendiri, dikirim oleh seller. Jadi kalau yang toko-toko yang ngirimnya oleh seller itu biasanya dia hanya di kota tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya lokasinya di Jakarta ya hanya di satu Jakarta itu aja pengirimannya. Yang kedua ada yang barang mudah terbakar. Ini ada tabung gas, korek api, kembang api, termasuk parfum yang mengandung alkohol teman-teman. Jadi saya kemarin sempat beli parfum yang ada alkoholnya itu ditolak oleh bandara teman-teman. Jadi nggak boleh. Benda hidup, hewan dan tumbuhan tidak termasuk benih tanaman. Jadi kalau benih itu kan biasanya masih berupa biji ya, kecuali udah bentuknya bibit ya. Kalau bentuknya bibit biasanya seller sendiri yang ngirim. Tapi kalau di marketplace sebelah di warna hijau itu biasanya masih banyak yang ngirim. Kalau tanaman itu dikirim lewat ekspedisi, kayak ada yang lewat kargo, ada yang kurir reguler gitu ya. Ada bahan makanan, ini frozen food, sayuran. Jadi yang nggak bisa bertahan biasanya lebih dari 3 hari teman-teman. Jadi kalau makanannya itu bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, itu dikirim lewat ekspedisi nggak apa-apa. Ada barang pecah belah, contohnya keramik, piring. Produk dengan penanganan khusus tidak dapat menggunakan jasa pengiriman Lazada standar dan Lazada ekonomi. Mitra logistik Lazada kemungkinan besar akan menolak paket dengan produk tersebut, sehingga seller wajib mengaktifkan delivered by seller. Jadi untuk Bang Kulapastao ini belum jelas saya jualan apa ini ya. Bagaimana cara mengaktifkan delivery by seller? Di sini ada isi form pada link berikut untuk mendaftarkan DBS-nya teman-teman ya. Kita coba buka ya. Ini saya nggak mungkin daftar karena saya cuma jualan sandal teman-teman ya. Oke, ini udah tampil teman-teman ya untuk formulirnya. Di sini ada bahasa yang bisa teman-teman rubah, yang nggak ada bahasa Indonesia saja. Di sini ada seller ID. Di sini ada seller ID teman-teman, kemudian ada nama sellernya. Nah, di sini teman-teman suruh masukkan alamat email untuk tokonya teman-teman. Mohon pilih alasan di bawah ini mengapa Anda memerlukan fitur dikirim oleh seller. Jadi secara default kita itu diwajibkan untuk menggunakan layanan pengiriman yang disediakan Lazada secara reguler, yaitu kalau di situ ada Lex ya berarti kita pakai Lex. Kalau nggak ada biasanya mitranya Lex teman-teman ya, bisa Wahana, bisa Ninja, JNE dan lain sebagainya. Oke, yang pertama di sini ada menjual barang berukuran besar, lemari pakaian, treadmill dan lain-lain. Kayak ini teman-teman ya, lemari-lemari yang berukuran seperti ini dimungkinkan untuk menggunakan layanan pengiriman sendiri kayak ini. Ini gratis karena biasanya mebelnya yang ngirim langsung atau tokonya. Menjual barang yang memerlukan instalasi. Jadi meskipun produknya nggak besar, tapi kalau perlu
apa namanya orangnya kita itu yang install, ini bisa aja teman-teman. Misalnya teman-teman menjual parabola atau menjual apa ya, mungkin paket audio system yang maksudnya kita harus set gitu ya. Ini bisa teman-teman. Yang ketiga, menjual produk frozen atau makanan segar yang masuk kategori tadi sayur-sayuran teman-teman ya. Dan menjual produk bernilai tinggi ya, ini masuk kategorinya emas tadi. Jadi meskipun kecil, jangan sampai kalau emas batangan itu kan 1 kilo atau 100 gram aja itu kita kasih masuk di kantong itu nggak kelihatan teman-teman. 100 gram itu kalau dikasih masuk di kantong kan nggak kelihatan. Nah jangan sampai nanti ada kurir yang nakal ya. Nggak semua kurir nakal, mungkin 1-2 orang aja dari sekian ribu kurir ya, itu tetap ada yang nakal teman-teman. Nah dikhawatirkan kalau tahu ini isinya emas kan atau barang berharga yang lain, nah bisa saja ya ada kesempitan dalam kesempatan gitu teman-teman. Oke, jadi kalau produknya teman-teman masuk 4 kategori ini, maka teman-teman bisa saja mendaftar untuk layanan delivery by seller. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Hubungi KAM atau tim PSC apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengaktifkan DBS. Jadi intinya teman-teman cukup email aja, cukup email. Kita coba pilih ya. Nah, karena setelah kita klik ini itu tidak ada pilihan apa-apa. Biasanya kan kalau di beberapa form yang lain itu muncul ada opsinya lagi teman-teman. Jadi intinya kita cuma email aja bahwa kita mau meminta layanan DBS-nya diaktifkan gitu. Oke. Yang ketiga, tim terkait akan melakukan peninjauan atas alasan pengajuan aktivasi DBS Anda. Tentunya kalau selama ini kita jualan ini ya, jualan kayak saya jualan sandal, kemungkinan besar akan ditolak teman-teman ketika kita pengajuan. Karena apa? Ya sandal nggak masuk kategori berukuran besar, kemudian tidak memerlukan instalasi ya, kemudian bukan masuk kategori makanan segar, dan produknya tidak bernilai tinggi gitu teman-teman. Apa yang seller harus lakukan sebagai penjual apabila menggunakan jasa pengiriman yang dikirim oleh seller? 1. Harus menjaga tingkat kinerja dengan standar. 1. Memastikan akurasi kualitas produk. Jadi akurasi kualitas produk mulai dari dimensi, berat, memberikan rasa tanggung jawab dalam memberikan kepuasan customer, dan dalam menangani setiap permintaan customer terkait dengan pengiriman. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada lemari kayu 3 pintu ini ya, 3 pintu, harganya ini cukup murah ya, 19. Di sini ada, ini kalau saya lihat ratingnya cukup oke teman-teman ya, cukup oke. Ini enggak bintang 5 full sih, 4,5 ya, 4 bukan 4,5, 4,7 atau 4,8 dari 32 ulasan ya. Mungkin ada satu yang ngasih bintang 4 atau bintang 3 gitu ya, sisanya bintang 5. Ini cukup lama teman-teman, rata-rata 10 hari, karena ini sebenarnya produk custom teman-teman. Produk custom atau produk pre-order. Di sini bisa pesan dahulu bila mau warna lain atau ukuran lain, kurang lebih 7 sampai 14 hari, rata-rata 10 hari. Di sini ada lebar, panjang, dan seterusnya. Memastikan semua order disampaikan pada customer dalam jangka waktu yang wajar atau ship it on time service level agreement. Karena pengiriman by seller itu lebih lama waktunya teman-teman ya, lebih lama, maka kita diharuskan ngikutin ya jangan terlalu lama gitulah intinya ya. Seingat saya itu maksimal itu 14 hari teman-teman, atau 2 minggu untuk ship it on time service di level agreementnya ini ya. Oke, kita coba lihat dulu lah. Catatan SOT adalah ship it on time, pengiriman tepat waktu, itu berapa lama teman-teman ya. Ini untuk aturan yang baru teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pengiriman by seller atau dikirim oleh penjual, yang dulu itu saya ingat saya 14 hari, ini sekarang 10 hari teman-teman ya, H+10. Jadi intinya 11 hari ya. Jadi 1 hari di hari yang sama untuk prosesnya, dan 10 hari ya. Jadi diterima pelanggan dalam maksimal 10 hari sejak pesanan diterima teman-teman. Oke, jadi untuk pengirimannya 10 hari teman-teman ya. Meskipun di sini tadi ada beberapa produk kayak ini tadi. Ini 7 sampai 14 hari, tetapi dimaksimalkan atau diusahakan tetap ngikutin aturan yang ada di Lazada, yaitu 10 hari barang harus diterima oleh pembeli. Apakah akan dikenakan biaya pengiriman kepada customer atau pembeli?
Untuk SKU yang dikirimkan oleh seller, customer tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Pada halaman produk akan terlihat biaya pengiriman 0. Jadi kalau teman-teman lihat ini tadi lemarinya ya, semuanya gratis ongkir teman-teman, kecuali kayak ini yang bisa dibongkar pasang, itu biasanya masih ada ongkirnya. Dalam hal ini seller disarankan untuk menyesuaikan kembali agar SKU yang dikirimkan oleh seller dengan menambahkan biaya ongkos kirim pada harga produk. Jadi ongkirnya itu kita tambahkan teman-teman ya, berarti ngeflat biasanya kalau satu kota gitu ya berapa. Karena kalau barang dari Jakarta Selatan ke Jakarta Selatan kan dekat teman-teman ya. Berbeda kalau dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara yang otomatis seringnya agak jauh. Tentunya teman-teman harus ngitung harga bensinnya gitu ya. Apalagi BBM terkadang langka juga. Maka proses waktu pengiriman dapat dilihat oleh pembeli. Untuk produk yang dikirimkan oleh penjual tidak ada informasi estimasi lamanya proses pengiriman pada halaman produk. Seller disarankan proaktif dalam memberikan informasi pada customer terkait pengiriman. Nah, ini di sini teman-teman bisa tambahkan ya di catatan atau di detail produknya. Free delivery daerah Bekasi, order khusus Jabodetabek. Biaya dikirim keluar Bekasi akan disesuaikan. Silakan hubungi kami. Pengiriman dengan armada sendiri agar tidak terkena biaya yang tinggi. Biaya pengiriman keluar Bekasi akan disesuaikan. Happy shopping. Oke, apakah seller harus lakukan setelah DBS-nya aktif? 1. Pengaktifkan pengiriman DBS pada produk SKU. Jadi tentunya kalau tokonya teman-teman aktif, nanti di pengaktifkan produk gitu ya. Pada saat teman-teman upload produk, itu nanti ada menu tambahan yang teman-teman harus centang ya, atau aktifkan. Kemudian naikkan harga. Sebenarnya nggak naikkan harga nggak apa-apa sih kalau ongkirnya itu nggak terlalu mahal ya. Kalau ongkirnya agak lumayan karena biasanya mungkin pakai pickup atau truk, ya teman-teman hitung sendirilah. Daftar georestrik untuk memberikan pembatasan wilayah pengiriman. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya di wilayah Jepara kayak lemari itu kan rata-rata Jepara ya, ukiran-ukiran, teman-teman hanya bisa nerima wilayah Jepara atau mungkin satu provinsi. Kalau satu provinsi terlalu besar, satu kota atau satu kabupaten aja teman-teman ya. Oke, panduan mengenai pengiriman DBS ini linknya untuk pendaftaran ya. Ini yang ini tadi, yang isinya cuma kayak gini. Kemudian ekspor semua produk yang ingin diaktifkan. Jadi enggak semuanya ya, tidak semua. Kemudian di sini ada buka file yang diekspor dengan OpenOffice. Ini ya, openoffice.org download. Kalau teman-teman belum punya OpenOffice ya bisa pakai Word atau aplikasi Office yang lain ya. Kemudian teman-teman disuruh ganti ya, ini bukannya pakai Excel ini ya. Bukannya pakai Excel, teman-teman suruh ganti hapus semua kolom kecuali shop SKU dan name. Jadi yang dikasih tanda merah ini nggak boleh dihapus. Tambahkan kolom geosentrik di samping kanan nama produk dengan isi wilayah georestrik. Save file tersebut diupload lagi di ini ya, diupload lagi di sini. Kemudian kalau sudah pengaktifkan pengiriman oleh seller sendiri pada level SKU, edit ya. Kemudian di sini ada media pengiriman dan garansi. Nah di sini ada dikirim oleh seller teman-teman ya, dikirim oleh seller itu di sebelahnya barang berbahaya. Di sini nanti akan ada menu lagi dikirimkan oleh seller ya. Jadi kalau kayak saya punya, karena saya nggak mengajukan di sini tidak ada teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pakai menu tampilan yang lalu ya, yang lama itu di situ ada memang menunya. Apakah produk ini akan dikirim oleh seller atau pakai courier standar teman-teman. Oke, untuk mas uploadnya di sini juga ada teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nanti teman-teman buka aja untuk layanan DBS Delivery by Seller Lazada, nanti akan diarahkan ke sini. Oke teman-teman ya, minta maaf kalau cukup panjang video ini. Mudah-mudahan bisa ngejawab pertanyaan dari Bang Kulapas. Tahu saya minta maaf nggak bisa ngasih tutorial secara detail ya, karena saya nggak ngejual barang itu gitu. Oke ya, skip aja lah video ini kalau nggak bermanfaat. Kita bertemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.